Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi web yang saya buat. Di sini saya membuat aplikasi web dengan nama Rumah Sakit. Pertama, saya akan mempresentasikan aplikasi web saya yang saya buat terlebih dahulu. Setelah itu baru saya menjelaskan proses pembuatan aplikasi web ini. Ini adalah halaman awal. Sebelum masuk ke aplikasi webnya, kita akan melakukan proses register terlebih dahulu. Ini adalah halaman proses registernya. Kebetulan saya sudah melakukan proses register, saya langsung ke login. Setelah melakukan proses login, kita akan langsung ke halaman utama aplikasi web rumah sakit ini. Di sini terdapat sidebar yang digunakan untuk menuju halaman yang diinginkan. Terutama kita akan masuk ke halaman dokter. Di sini terdapat daftar data dokter yang tersedia di rumah sakit dan Dalion Sky ini. Untuk memasukkan data dokter ini, saya menambahkan lewat PHP MyAdmin. Ini adalah daftar data beberapa dokter yang saya masukkan. Setelah itu, kita lanjut pada halaman pasien. Setelah tadi melakukan register, otomatis data tersebut akan masuk ke halaman pasien atau list pasien. Di sini ada beberapa pasien yang sudah dimasukkan. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman jadwal. Pada halaman ini, pasien akan mengisi form jadwal seperti memilih dokter yang bersangkutan, hari, tanggal, dan waktu. Misalnya, saya memilih dokter Bagas yang ID nomor 7. Di sini adalah spesialis dokter umum. Memilih hari Senin, tanggal 14 bulan 6 2022. Waktunya misalnya jam 8. Lalu kita klik submit. Setelah mengklik submit, langsung ke halaman konsultasi. Di sini pasien dapat menuliskan gejala atau keluhan yang diderita, dan jika belum check up, maka statusnya akan anti. Di sini ada opsi edit dan hapus. Fungsi edit di sini yaitu untuk memperbaiki data yang salah atau memodifikasi data record yang telah tersimpan di dalam database. Dan yang hapus yaitu untuk menghapus data yang salah atau tidak digunakan lagi. Di sini kita mengklik edit, semisal gejalanya yaitu flu dan statusnya di sini masih anti. Klik submit. Oke. Setelah mengisi gejala atau keluhan yang diderita pasien, list jadwal dapat dihapus. Yang terakhir yaitu halaman check up. Di sini ada beberapa pasien yang menunggu antrian untuk di check up atau statusnya masih antri. Bisa di next. Dan di sini saya baru menambahkan data diri yang statusnya masih antri. Setelah di check up, maka klik edit dan mengganti statusnya itu selesai. Klik submit kembali. Di sini ada bagian search atau pencarian data. Untuk mencari data yang kita inginkan, yaitu dengan menggunakan kata kunci atau keyword untuk dapat menemukan file record dengan bantuan filter data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya di sini saya mencari demam dan akan langsung muncul bagian demam. Oke. Dan akan langsung masuk ke list check up yang sudah selesai. Sini kita juga dapat mencetak data-data pasien yang sudah berobat di rumah sakit dan Dalion Sky ini. Misalnya kita klik check up dan ini akan langsung masuk ke file PDF dan kita klik print. Di
Misal kita masukkan data dan save, dan file ini akan masuk ke dokumen. Oke, sekarang saya akan menjelaskan proses cara pembuatannya. Pertama, membuat file koneksi. Pertama, mendeklarasikan variabel server, username, password, dan database. Kemudian pada variabel koneksi memiliki inisialisasi nilai berupa keyword MySQL Connect yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke database rumah sakit. Selanjutnya itu membuat file proses register. Yang pertama yaitu memanggil file koneksi. Pada file proses register memiliki 6 buah metode yang berfungsi untuk memasukkan data ke tabel. Pertama, mendeklarasikan variabel kode untuk mengirim parameter yaitu kode ke dalam database dari nama lengkap sampai query password. Lalu memanggil metode unset yang berisi nilai password untuk menghilangkan return type. Memanggil variabel email yang berisi raw email di tabel akun. Lalu mendeklarasikan variabel query yang berisi perintah MySQL query yang menyimpan parameter file koneksi dan perintah metode di tabel akun. Di sini merupakan metode insert into tabel akun, karena setelah pasien melakukan registrasi akan masuk juga ke tabel pasien. Yang kedua, proses login. Yang pertama memanggil file koneksi, setelah itu mendeklarasikan variabel kode untuk mengirim parameter yaitu kode ke dalam database. Selanjutnya mendeklarasikan variabel query yang berisi perintah MySQL query yang menyimpan parameter file koneksi dan perintah metode di tabel akun. Lalu melakukan pengecekan dengan metode MySQL browse untuk mengecek variabel query apakah sama dengan nol atau tidak. Jika tidak, akan ditujukan pada halaman ini. Jaya lalu mendefinisikan variabel raw yang berisi metode MySQL fetch assoc yang berisi parameter variabel query. Lalu memanggil metode session start untuk memulai eksekusi session pada server dan kemudian menyimpannya pada browser. Setelah itu memanggil metode session untuk mendaftarkan user ID yang berisi nilai pada tabel user ID di database. Pada bagian file edit, yang pertama yaitu memanggil file koneksi. Yang kedua itu mendeklarasikan variabel kode untuk mengirim parameter yaitu kode ke dalam database dari ID document. Lalu mendeklarasikan variabel query yang berisi perintah MySQL query yang menyimpan parameter file koneksi dan perintah metode di tabel konsultasi. Lalu menggunakan looping while yang mendeklarasikan variabel D untuk menampung data yang dipanggil dari metode MySQL fetch array. Lalu di sini yaitu sintak untuk membuat from edit. Lalu di sini ada button type submit yaitu untuk membuat tombol submit. Pada bagian file edit di sini yaitu yang pertama memanggil file koneksi. Yang kedua yaitu menangkap data ID yang dikirim dari URL. Di sini dari data ID konsultasi. Selanjutnya menghapus data dari database. Di sini dari from konsultasi. Yang terakhir yaitu mengalihkan halaman kembali ke indeks PHP. Selanjutnya pada bagian cetak PHP. Yang pertama memanggil file koneksi. Yang kedua di sini yaitu untuk membuat tabel. Lalu mendeklarasikan variabel SQL yang berisi perintah MySQL di tabel checkup. Selanjutnya melakukan perulangan while yang berisi pengecekan variabel data sama dengan metode MySQL fetch array yang berisi variabel SQL untuk mengambil data dari database. Lalu menampilkan data yang sesuai pada database checkup seperti PHP echo. Selanjutnya window print yaitu untuk mencetak sebuah halaman website. Hasil aplikasi web yang saya buat, mudah-mudahan saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.